Sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 540. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Untuk membiarkan pintu terbuka, Lina menundukkan kepalanya di sudut pintu dan menggigil. Bahkan jika dia memiliki 100 nyali, dia tidak akan berani menahan Raditya. Meskipun Lina hanyalah seorang wanita dan tidak tahu banyak tentang urusan Jakarta, tetapi setelah mengetahui identitas Ariel, dia masih dengan sengaja pergi untuk mempelajari urusan keluarga Wibowo di Jakarta. Meskipun Hengki tidak memiliki banyak kemampuan, dia mati muda. Tetapi kemampuan Raditya, yang seorang diri mendirikan keluarga Wibowo mulia, sama sekali tidak bisa diremehkan. Lebih penting lagi, Lina takut Rosa akan melakukan sesuatu padanya. Dia secara psikologis telah dibayangi oleh Rosa. Selain mengatakan beberapa hal buruk tentang Rosa di belakang punggungnya, dia jinak seperti kelinci di depan Rosa. Lina mengintimidasi yang lemah dan takut pada yang keras sampai ekstrim. Sulit bagimu selama ini, kata Raditya kepada Rosa. Di mana Ariel? Bukankah Ariel kembali bersamamu? Rosa bertanya. Kauri awalnya duduk di sofa dengan bingung. Tetapi ketika dia mendengar kata Ariel, dia berdiri dengan tiba-tiba dan berlari ke sisi Rosa. Bu, apakah Ariel sudah kembali? Di mana dia? Di mana dia? Kauri bertanya dengan emosional. Melihat Kauri yang bersemangat, hati Rosa berdenyut kesakitan selama beberapa hari kontak terakhir. Rosa dapat berempati dengan kepedulian Kauri terhadap Ariel, yang membuatnya merasa malu sebagai seorang wanita. Kamu pasti Kauri. Raditya berjalan ke Kauri dan berkata dengan lembut. Kauri mengangguk tanpa sadar. Dia tidak tahu siapa orang di depannya. Tapi dia bisa merasakan jejak cinta dari para tetua di matanya. Saya Raditya, kakek Ariel, kata Raditya. Kakek, teriak Kauri tanpa sadar. Raditya tersenyum ramah dan berkata, keputusan saya tidak salah pada awalnya. Saya sangat senang Anda sangat peduli dengan Ariel. Petik 2. Kauri tampak bingung. Apa keputusannya? Melihat keraguan Kauri, Raditya berkata, ketika Ariel kembali, aku akan memberitahumu sesuatu. Kemana dia pergi? Dan mengapa dia belum kembali? Kauri bertanya dengan gugup. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dia pergi untuk menyelamatkan Aisila. Dia akan membawa Aisila kembali bersamanya, kata Raditya. Kata Aisila seperti bom bagi Kauri. Itu langsung membuat matanya berkaca-kaca. Dan ketika dia memikirkan Aisila, dia merasakan sakit yang menusuk hati. Kauri tidak berani memikirkan apa yang terjadi dengan Aisila sekarang. Dia bahkan tidak berani berimajinasi. Percayalah padanya. Dia pasti akan membawa Aisila kembali, kata Raditya. Kauri menutup mulutnya, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis. Tetapi rengekan dari sela-sela jarinya masih tak terkendali. Ayah, apakah kita akan kembali ke Jakarta? Rosa bertanya pada Raditya. Raditya menggelengkan kepalanya dan berkata, jika orang-orang itu tahu berita bahwa aku belum meninggal, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Dan sekarang kita tidak dapat menambah masalah lagi pada Ariel. Rosa menganggukkan kepalanya. Mengerti. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi masalah terbesar yang dihadapi Ariel sekarang adalah menemukan Aisila. Dia yang bertanggung jawab, dan Rosa hanya perlu mengikuti perintahnya. Saat ini, Raditya tiba-tiba menoleh dan menatap Lina, dan berkata, kaulah yang selalu memandang rendah cucuku, dan bahkan ingin membunuhnya. Ketika dia berada di Bandung, Rosa memiliki pemahaman umum tentang internal situasi keluarga Wijaya. Bimo banyak bicara. Jadi Raditya tahu betul apa yang telah dilakukan Lina pada Ariel. Lina menjadi pucat karena ketakutan dan sedikit gemetar. Dia sangat ingin Ariel mati. Bahkan kehidupan kecil seperti Aisila hanyalah pelampiasan balas dendam di depannya.
Tapi Lina tidak berani berbicara jujur saat menghadapi pertanyaan Raditya. Tidak, tidak. Aku tidak ingin dia mati. Itu hanya kesalahpahaman, kata Lina dengan gemetar. Alasan mengapa Aisila bisa meninggalkan villa juga karena kamu. Mungkinkah masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Raditya terus bertanya. Ratusan orang melindunginya. Dan itu hanya seorang pelayan. Bagaimana mungkin Inem bisa punya nyali untuk menculik Aisila? Dan seorang pelayan. Bahkan lebih mustahil untuk berhubungan dengan seseorang seperti Supriyadi. Ketika Lina merasakan tatapan Kaori, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Raditya, "Jangan menuduh orang lain. Aisila juga cucuku. Bagaimana aku bisa memperlakukannya seperti ini? Atau yang lain, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Raditya berkata dengan ringan. Lina ketakutan, dan hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar kebenaran masalah ini tidak muncul ke permukaan. Jika tidak, nasibnya tidak terbayangkan. Setelah beberapa saat, Darius kembali ke villa di lereng gunung. Ketika dia melihat Raditya, dia jelas menahan kegembiraannya. "Ikut aku," kata Raditya kepada Darius. Keduanya datang ke halaman belakang villa bersama. Setelah keheningan yang lama, Raditya berkata, "Orang-orang di pusat bumi telah terbunuh oleh Aril, dan sekarang putrinya telah jatuh ke tangan Supriyadi. Saya tidak tahu apa yang akan digunakan oleh keluarga Supriyadi untuknya." Untuk ekspresi Darius berubah, namun Aisila benar-benar jatuh ke tangan keluarga Supriyadi. Ini bukan hanya penculikan biasa. Apakah keluarga Supriyadi ingin menggunakan Aril untuk memasuki level itu? Darius berkata dengan gigi terkatuk. Ini adalah pengejaran banyak keluarga besar. Dan Aril, ada alasan yang sah. Raditya menghela nafas. Terlihat sangat tidak berdaya. Darius sedikit sesak napas. Jika ini masalahnya, masalah ini lebih baik dari yang dia bayangkan. Terlalu rumit, dan krisis yang dihadapi Aril bahkan lebih besar. Apakah ada cara kita bisa membantu Aril? Kata Darius. Raditya mengangkat bahu dengan lemah, dan berkata, "Apakah menurutmu ada yang bisa kita lakukan untuk menghadapi keluarga Supriyadi? Bahkan jika Supriyadi tidak mati, itu tidak akan berpengaruh pada Aril." Mengapa Aril tiba-tiba menjadi sangat kuat? Raditya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan Aril di pusat bumi telah mendekati Darius tanpa batas. Dan pada usianya, ini hampir tidak mungkin. Jadi Raditya sangat bingung dengan ini. Dia pernah mendatangi saya dan mengatakan bahwa ada kekuatan yang tiba-tiba tumbuh di tubuhnya. Dan saya juga telah melihat bahwa kekuatannya memang luar biasa. Bahkan, dia membunuh Ardian, kata Darius. Apa? Raditya menatap Darius dengan ngeri. Dia berpikir bahwa kekuatan Aril hanya dekat dengan Darius. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan Ardian pun dibunuh oleh Aril. Ardian adalah keberadaan paling kuat dari keluarga Wibowo di Amerika. Dan Raditya mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Meskipun Ardian belum memenuhi syarat untuk memasuki level itu. Tapi di bawah level itu, mereka pasti master 1 lawan 1. Aku tahu kamu tidak mempercayainya. Tapi itulah kebenarannya, kata Darius. Tangan Raditya tampak gemetar. Dan bahkan pupilnya terasa getar. Dengan cara ini, Aril akan dapat benar-benar berhubungan dengan level itu cepat atau lambat. Akankah keluarga kuno itu membiarkan ancaman seperti itu ada? Raditya berkata dengan sedikit kesedihan. Aku percaya dia bisa bertahan. Untuk Kaori dan bahkan lebih untuk Aisila, kata Darius. Raditya menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan sekarang kita hanya bisa mengandalkannya. Situasi yang dihadapi Aril sekarang memang bukan sesuatu yang bisa mereka intervensi sesuka hati. Keluarga Wibowo di Jakarta, di mata orang biasa, lebih unggul. Tetapi menghadapi keluarga besar yang nyata itu, mereka masih seperti semut. Di dunia ini, terlalu banyak keluarga yang glamor dan berkuasa yang tidak pernah mau repot-repot menunjukkan wajah mereka di dunia. Luna adalah wanita yang sangat kejam. Kamu harus berhati-hati dengannya. Darius mengingatkan Raditya. Sekarang aku kembali. Apakah aku masih bisa memberi wanita ini kesempatan untuk menjadi iblis? Raditya tersenyum ringan dan melanjutkan. Tapi harga yang harus dia bayar harus Aril yang melakukannya. Jadi aku masih harus membiarkannya hidup.
Biarkan dia menyaksikan betapa kuatnya Ariel. Dan buat dia menyesali semua ini. Percakapan antara keduanya penuh dengan kepercayaan pada Ariel. Dan ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Bersambung.